Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita senang nian di sore hari ini. Untuk edisi hari ini pemirsa tanggal 22 Ramadan 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 4 Mei 2021. Macam mana kabarnya? Ini live dari studio 2 PAL TV. Memang punya kita di anten-anten nunggu buka. Mudah-mudahan pemirsa di sore hari ini masih ada banyak aktivitasnya, terutama nyiap ke yang namanya untuk buka puasa sambil nonton anten-anten tunggu buka. Dan di siap ke teleponnya 380022, sekali lagi 380022 untuk pemirsa PAL TV yang pengen tanya seputar tema kita sore hari ini, atau juga kaget di segmen kedua kita bakal ada kuis Ramadan anten-anten nunggu buka. Tentunya untuk acara kita ini pemirsa dipersembahkan oleh beras PT Blitang Panen Raya atau Beras Raja dan juga toko Karpet 129. Dan ingat pemirsa, dua pemenang yang bakal dicari untuk sore hari ini yaitu untuk mendapatkan 10 gram beras dan juga sikok balbihun 220 gram persembahan dari PT Blitang Panen Raya atau Beras Raja. Dan tentunya langsung dikenal ke untuk narasumber kita sore hari ini dengan tema tuntutan zakat fitrah, yaitu narasumber kita yang terhormat Habib Ali Karor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cik Didi? Alhamdulillah Habib. Caknya bau-baunya ni lagi tak ada buntu ni. Nak buka. Nah ini Beb, karena tema kita hari ini ngomongin masalah zakat fitrah. Siap. Biasanya kalau sudah menjelang berapa seminggu, 2 minggu lagi Idul Fitri ini, hari raya kemenangan, kita sudah berpikir, oh iya zakat fitrah ini nak diserahkan ke mana? Atau juga zakat-zakat yang lainnya. Silakan ini Habib. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa PAL TV, muslimin muslimat yang insyaallah selalu kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana yang sama kita ketahui, sebentar lagi, sedengat lagi kita akan merayakan daripada hari Idul Fitri. Dan setiap daripada datangnya Idul Fitri, maka di situ kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan daripada zakat fitrah. Maka untuk mengenai daripada zakat fitrah ini perlu kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui daripada hal-hal yang penting menyangkut daripada zakat fitrah ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui, kepada siapa zakat fitrah ini wajib untuk ditunaikan. Jadi siapa baik yang wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Maka ulama di dalam ilmu fikih menjawab, siapa yang wajib untuk menunaikan zakat fitrah tentunya adalah mereka yang memiliki kemampuan. Siapa yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka dia wajib untuk menunaikannya. Nah sekarang, kapan ataupun mana batasan kemampuan yang ditentukan oleh syariat? Kalau kita cerita tentang zakat mal ataupun zakat harta, maka kemampuan di dalam zakat harta itu beda dengan kemampuan di dalam zakat fitrah. Kalau zakat mal itu dibilang mampu jikalau seseorang punya duit yang bisa untuk membeli minimal 85 gram emas murni. Jadi misalnya kita punya duit, baik kita taruh di rumah atau kita taruh dimanapun kita simpen, kemudian nilai duit tadi itu bisa untuk membeli emas sebanyak 85 gram emas murni, maka itu kita dimasukkan di dalam kategori mampu untuk mengeluarkan zakat mal. Adapun zakat fitrah, maka kemampuannya bedanian atau signifikan perbedaannya. Siapa yang dibilang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah dikatakan oleh ulama yaitu mereka yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan yang dia butuhkan pada hari lebaran dan malamnya. Jadi misalnya sebagai contoh, hari ini adalah hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, besok nak lebaran. Nah,
kebutuhan yang kita butuhkan untuk besok sama malamnya kira-kira pada umumnya berapa? Kita misal dalam satu keluarga itu ada 4 wong, maka dibutuhkan duit 300.000. Semisal contoh 300.000, bisa lebih bisa kurang. 300.000 dia butuhkan untuk besok sama malamnya untuk menutupi kebutuhan daripada keluarganya. Lalu dia memiliki duit lebih daripada 300. Dia punya duit 400, cuma 400. Dia punya duit 500, cuma 500. Nah, ketika dia punya kelebihan harta daripada kebutuhan yang dia butuhkan pada hari Id, yaitu hari Lebaran dan malamnya, meskipun yang lebih itu sangatlah sedikit, meskipun dia masih masuk dalam kategori wong yang fakir ataupun wong yang miskin, akan tetapi karena dia punya kelebihan harta, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Makanya di dalam hal ini ulama sering menyebutkan bahwasanya terkadang di satu sisi ada seseorang yang dionyo itu berhak boleh untuk menerima zakat mal, dan di sisi lain selain dia boleh menerima zakat mal, dia juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia memiliki harta yang melebihi daripada kebutuhannya yang dia butuhkan untuk hari Lebaran dengan malamnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah adalah mereka yang mengalami daripada sebagian dari hari terakhir dari bulan Ramadan dan ba'da maghrib daripada hari Lebaran. Contoh, sebagai contoh, hari ini adalah hari terakhir daripada bulan Ramadan. Maka dia dikatakan wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah jikalau dia masih hidup di sebelum maghrib, sebelum malam Lebaran, dan ba'da maghrib, setelah maghrib, setelah masuknya malam Lebaran. Maka dalam hal ini jikalau ada bayi yang baru lahir setelah maghrib di malam Lebaran, maka bayi ini tidak terkena kewajiban zakat fitrah yang dibebankan kepada wong tuanya. Kemudian jikalau ada wong yang meninggal sebelum maghrib, artinya ba'da asar, setelah di hari terakhir bulan Ramadan, maka dia juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Seperti itu. Waduh, luar biasa nih. Baru mukadimah nih Habib. Mukadimah. Sudah ada penelpon. Siap. Kita terima penelpon pertama. Silakan yang nak nanya 380022. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Sama siapa di mana? Pak John di Banyuasin, Pak Didi. Siapa? Pak John. Oh, Pak John. Oke, Pak John ini penelpon setia. Penelpon segala topik dimeloi. Lah pernah menang beras raja belum ini? Tidak pernah, Pak. Oh, belum pernah ya. Ya, karena penelponnya banyak ribuan. Silakan Pak John, pengen tanya apa nih seputar tema? Waalaikumsalam. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aku nak tanya Pak Ustaz. Yo, lagi anak jawabnya. Iya. Mungkin kamu ini tema kita Pak Ustaz kan. Aku ini Pak Ustaz, sebesar aku ini Pak Ustaz, bayar zakat aku tak pernah melalui badan amil Pak Ustaz. Aku bayar debit pula. Oke. Jadi tiap tahun aku tak melalui badan amil, aku tepat sasaran membayar zakat Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz kalau tidak melalui badan amil? Oke. Tepat sasaran itu Pak Ustaz, jangan bagi debit. Nah, yang kedua Pak Ustaz, aku nak tanya lagi. Yang kedua ni Pak Ustaz, apa yang selama hidup Pak Ustaz ya, orang tidak pernah sholat, tapi dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik. Tidak pernah sholat tapi dijamin masuk surga. Lemak nih. Iya. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jawabannya mungkin ada orang dalam di surga. Siap. Tapi kaki Pak ini Habib kita jawab. Tadi ada 2 poin yang ditanya oleh penelpon kita. Tapi kaget pemirsa, antin nunggu buka bakal balik lagi tentu bersama Habib kita di narasumber kita sore ini. Kita bakal balik selain sih kok ini.
Baik, terima kasih pemirsa, masih di anten-anten nunggu buko. Camano sudah lengkap apa yang disaji ke untuk buko puasa kita sore hari ini. Hari ini kita beduk dan azan maghrib, buko puasa kita di jam 18:01 Pak Ustadz. Habib. Jadi apa yang nak kita pesan sore ini makanan? Kalau ana teh anget tuh lah. Teh anget tuh lah. Sama nasi tunjang ya. Madat kenyong. Insyaallah. Tapi makannya setelah Salat maghrib. Nah itu. Ini ngantam dulu nih Pak Ustadz. Siap. Iya Nah, tunjang tuh lemak itu. Kita jawab dulu tadi penelpon kita. Dia bayar zakat tapi tidak melalui badan amil. Iya. Jadi kalau menyalurkan zakat secara fikih kalau ditanya boleh atau tidak. Jadi syariat memberikan kebebasan kepada kita muslim nak menyalurkan zakat itu pribadi masing-masing atau kita via amil atau panitia zakat. Betul. Cuma di dalam syariat dibahas mano yang lebih afdol. Apakah kita metu ke dewe atau lewat amil? Maka disebutkan di dalam kitab bahwasanya melalui amil itu lebih afdol dengan alasan penyebarannya itu lebih merata dibandingkan kalau nyegah ke dewek dewek. Nah, kecuali dalam tanda kutip jikalau kita tahu amil atau panitia zakat di kampung atau di wilayah kita itu tidak amanat di dalam menjalankan di dalam tugasnya di dalam menyalurkan zakat. Jadi kalau kita tahu dionya tidak ngerti tentang hukum atau penyalurannya tidak megato gara-gara dia tidak amanat, misal ini kan bukan arti kita nak suudzon. Nah, lebih baik kita salurkan di dewek-dewek kepada wong yang kita kenal, wong yang keluarga dekat gitu mak itu. Kalau sistemnya itu cak mana nih ini Beb? Ada yang 2,5, ada 275, ada yang 3. Nah, ada juga yang duit. Lato kumpul duit baru beras. Cak mana? Jadi ini kan awalnya dari hadis Nabi. Nabi pas ngomong sama sahabat-sahabat yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Beliau ngomong, kami semasa hidup diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan zakat fitrah 1 sok dalam bentuk kurma, 1 sok dalam bentuk atau 1 sok dalam bentuk biji gandum. Nah, jadi 1 sok itu ukuran takeran nih, bukan timbangan. Betul. Takeran. Kemudian apa namanya macam bahan makan pokoknya itu berbentuk kurma sama biji gandum. Nah, inilah yang jadi pembahasan ulama. Yang pertama yang dibahas, apakah harus pakai beras mentah atau bahan makanan pokok? Jawabannya kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, kemudian Imam Hambali ngomongnya wajib. Wajib pakai bahan makanan pokok. Kalau kita di Indonesia Palembang namanya beras. Nah, kenapa? Karena Nabi nyebutnya kurma sama biji gandum. Padahal di zaman Nabi sudah ada dinar sama dirham. Kalau memang boleh pakai duit atau mata uang tunai, tentunya dinar sama dirham bakal disebut oleh Nabi Muhammad. Tapi tidak disebut. Makanya katanya Imam Maliki, Imam Syafi'i sama Imam Hambali boleh harus pakai bahan makanan pokok di tempat masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah, beliau ngomong boleh pakai duit. Boleh diganti dengan duit. Tapi duitnya itu bukan ukuran beras. Jadi bukan misalnya 3 kilo beras, berapa duitnya, bukan. Karena Imam Abu Hanifah menurut mazhabnya beliau, apa yang disebut oleh Nabi itulah yang harus digantikan dengan duit. Jadi Nabi nyebutnya kurma sama biji gandum. Maka artinya 3 kilo kurma itu berapa duit? Nah, cek itu. Kemudian 3 kilo biji gandum berapa duit? Jadi bukan takarannya dengan dengan beras itu. Baik, kita angkat telepon lagi. Siap. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Halo. Anten-anten nunggu buko. Halo. Ya, diam ini. Diam. Kita lanjut ke Nah, masalah timbangan. Nah, masalah timbangan itu karena zaman Nabi kurma, biji gandum, beras itu bukannya ditimbang, tetapi ditake. Kalau wong tua kita lama dulu kan galak masak sekaleng atau masak secanting, 2 canting. Nah, zaman Nabi memang itu beras ini itu bukan ditimbang tetapi ditake. Nah, gara-gara nak diubah dari takaran jadi timbangan, itulah terjadi beda-beda pendapat ulama. Oke, ya. Kita terima penumpang lagi, Beb. Siap. Halo, Teddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa? Di mana? Pak Eko, Iswa. Pak Eko, di mana Pak Eko? Iswa.
Oke, silakan. Tanya sama Habib. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang nanya Pak Ustaz ya. Iya. Nah, yang pertama Pak Ustaz. Aku ni Pak Ustaz mana hukum yo galak pernah ditunjuk jika fitra kan. Nah, aku terima apa hukum yang besar, apa nak tunjuk lagi, apa malu Pak Ustaz ya. Ya? Ya, aku juga pernah ditunjuk fitra kan. Nah, mana hukumnya Ustaz? Apa juga aku terima apa kita tunjuk lagi, apa kita PDW. Yo. Oke. Nah, ikut lagi Pak Ustaz. Kita bayar fitra tu apa misal duit apa istilahnya beras kan 10.000 apa duit 25.000 tak beras apa 2,5 kilo apa bagus lebih Ustaz. Oke. Nah, itulah apa Ustaz. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, caknya puasonian itu tadi. Dia. Nanyo lagi nyeng aja gak. Apa lagi berasan. Dah Bib. Iya, mungkin karena memang dialeknya. Naam. Kita jawab Bib. Yo. Apa namanya yang Bapak tadi Nerimo zakat fitrah. Boleh apa tidak maksudnya? Iya. Tak baca kita ngatakan boleh, tak baca kita ngatakan tak boleh. Tidak. Tergantung kondisi kita masing-masing. Betul. Kalau memang kita tahu bahwa kita ni fakir ataupun kita ni miskin, kita boleh nerimo. Iya. Tapi kalau kita tahu kita mampu, jangan nerimo. Nah, Cak, fakir miskin ni mak mano maksudnya? Iya. Pak Eko tadi caknya tidak berhak nerimo. Dia benar pun berhapi. Nah, tak baca juga di itu. Iya. Jadi tak baca diukur dengan ada rumah, kemudian ada HP. Kan wong galak ngomong, sekarang tidak katik lagi wong miskin. Iya. Dengan alasan apa? Semiskin-miskin wong dia megang HP. Nah, itu dalam takaran syariat tidak baca dikatakan wong punya HP, wong punya motor, Iya. bahkan wong punya mobil pun belum tentu dia dikatakan kayo. Tergantung daripada apa namanya berapa pemasukan dia dapat dibandingkan dengan pengeluarannya dia. Kebutuhan yang wajib yang primer. Kalau dibandingkan ternyata dia tidak mendapatkan 100%, maka dia miskin. Atau dia fakir, di bawah 50% maka dia fakir. Misal, ada wong sehari semalam dia butuh untuk dia sama keluarganya 200.000. Nah, dia begawi tadi dengan motornya dia begawi, ternyata dia dapat cuma 150.000. Dalam sehari semalam itu tiap hari dia dapat 150.000 atau bahkan kurang dari 150. Maka itu artinya dia fakir ataupun dia miskin. Meskipun dia punya fasilitas, misalnya TV dan seterusnya, itu tidak jadi tidak jadi mengganggu daripada statusnya dia fakir ataupun miskin. Betul. Nah, kalau tadi Pak Ustadz, dia tadi caknya ada kaitannya dengan apa yang Pak Habib jelas ke masalah duit 25.000 sama beras. Jadi kalau bahasa Palembangnya tuh kita nih kalau nak melok duit ini kan meloi madhab Abu Hanifah. Cuma jangan kata orang Palembang tuh seketak sekutung. Jangan meloi ini tapi tak meloi yang ini. Nah, kan itu kan. Jangan separuh kita peloi, yang separuh kita tinggal. Dengar kamu depan itu. Jadi jadi apa namanya zakat fitrah dengan mata uang tunai itu menurut pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah tak katik beras. Beliau di dalam madhabnya beliau pakai kurma atau biji gandum. Maka hitungannya itu jangan hitungan beras tapi hitungan kurma. 3 kilo kurma itu berapa duitnya? Nah, minimal tahulah misal 3 kilo kurma kita ambil minimalnya 100.000. Berarti siko uang itu bukan 25 tapi 100.000. Karena sekarang ini kan 25.000 karena itu dianggap 3 kilo atau 2,5 kilo beras. Harga beras sekarang ini kan. Nah, itu salah. Bukan bandingannya dengan beras, tetapi bandingannya dengan kurma. Karena ini menurut pendapat Abu Hanifah. Nah, Bib, kalau waktu yang tepat kita untuk nginjuk ke zakat fitrah. Ada kalau dulu galak wak ngomong, kita nginjuk ke zakat fitrah pas subuh-subuh. Ada yang pas malam kita takbiran. Siap. Macam mana ini, Bib? Jadi kalau masalah waktu penyaluran kapan yang paling bagus, itu memang betul cara wong tua lama kita sebelum sholat Id. Setelah sholat subuh, sebelum sholat Id itu yang paling afdol. Nah, kemudian ada waktu yang sudah kita dibolehkan. Kita dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu dari mulai tanggal 1 Ramadan. Nah, ini dari tanggal 1 Ramadan kita sudah boleh nunjuk zakat fitrah kepada siapa yang pengen kita unjuk. Kita berikan zakat fitrah boleh, silahkan. Cuma waktu yang paling afdol cara wong tua kita lama dulu. Nah, tinggal kagek kita paskan dengan gawi kita, dengan aktivitas kita. Jangan kita nak meci waktu yang afdol, ujung-ujungnya kita tidak pacak menyalurkan zakat tadi kecuali setelah sholat Id. Nah, ini malah tak bagus.
Karena setelah sholat id itu hukumnya makruh. Jadi kita mengeluarkan zakat setelah sholat id hukumnya makruh. Yang sunnah afdolnya itu sebelum sholat id. Kita nak meci itu, ternyata pas habis subuh kita sibuk. Ngewangi bini kita, nganter ini, ngapi ke ini dan seterusnya kan ujung-ujungnya. Kita tidak sempat mengeluarkan zakat fitrah kecuali setelah kita sholat idul fitri. Makanya untuk ngebek lebih amannya, lebih baik kita habis maghrib lah. Malam pas malam lebaran, kita sudah mulai berejo lah untuk menyalurkan zakat fitrah yang pengen kita ini. Takutnya tidak sempat, iya. Nah. Betul. Baik, dan tentunya pemirsa PAL TV siap-siap lagi kita masuk di segmen yang ketiga. Telepon langsung kita tunggu di 380022 untuk pemirsa bakal di melok kuis Ramadan Beras Raja. Tapi setelah siko ini jangan kemana-mana, tetap di anten-anten nunggu buko. Baik, Cak Mano, kabar pemirsa di sore hari ini, mudah-mudahan sehat walafiat lah, sudah sampai di rumah. Wah, baru nonton PAL TV tentunya sudah beberapa segmen ketinggalan. Tapi yang penting ialah mungkin kita dapat rezeki sore hari ini dengan mendapat ke beras, beras raja. Kita bakal cari 2 pemenang, masing-masing 10 kg dan juga bihun dari beras raja. Tentunya kita masuk di kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik, dan telepon 380022 pemirsa, jangan lupa passwordnya Beras Raja mantap KT tandingannya. Wah, silakan telepon 380022 untuk pemirsa PAL TV yang pengen mendapat ke Beras Raja. Wah, kita penelpon pertama. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Beras Raja mantap ketik tangannya. Wow, sama siapa di mana? Andre CTD. Di mana? Tangga Buntung. Tangga Buntung. Nah, itu tadi Pak, ini apa? Kalau doa kebaik, Habib jadi wali kota, Tangga Buntung disambung. Nyambung, Amin. Pertanyaannya, di mana lokasi pabrik PT Blitang Panen Raya? A. Oku Timur, B. Oku Selatan. Oku Timur CTD. Di mana? Oku Timur. Dusun apa? Dusun Oku. Baik, terima kasih, selamat Ya, CTD. Ya, terima kasih, selamat dapat 10 kg beras dan juga bihun dari Beras Raja. Tentunya jangan lupa bawa identitas diri, langsung datang ke studio PAL TV di PS Mall. Halo, kita lanjut ke penelpon kedua. Jangan lupa passwordnya Beras Raja mantap KT tandingannya. Masih ada siko pemenang lagi yang berhasil menjawab dengan benar. Biasa dapatnya 10 kg beras dan jawabannya mudahnya nih pertanyaannya. Apa tema anten-anten nunggu buko sore hari ini? Nah, itu dia. Mudahnian. Iya, mudahnian. Ana lagi baca jawabnya. Iya. Kalau di Jigo ini Habib ini kalau agak di zoom ini tanda mukanya banyak, ada berapa teh lalatnya. Silakan penelpon kedua, jangan lupa passwordnya Beras Raja mantap KT tandingannya. Jadi untuk pemirsa PAL TV dan juga Habib, Beras Raja ini mudah kita cari. Siap. Di pasar tradisional, supermarket, minimarket, aduh galo. Wah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Beras Raja KT tandingannya. Wah, Beras Raja mantap KT tandingannya. Beras Raja mantap KT tandingannya. Sama siapa, Cek? Sama Sukarmi, Jalan Kapten Abdullah. Oh, Kapten Abdullah. Sama siapa di rumah? Apa, Pak? Ada laki di rumah? Sudah, langsung be. Jawabannya apa? Apa tema anten-anten nunggu buko sore hari ini? Apa? A. Tuntunan zakat. B. Hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Iya. Apa? A. Apa? Tuntunan zakat fitrah. Baik, selamat ya, benar? Benar. Habib? Nah, betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mau kasih beja, tidak kenyang, Beb. Beb, kalau misalnya pemenang tadi ada 2 penelpon, dia dapat 10 kilo, 10 kilo.
Terus dia pas kage Hamin 2 pas atau deket Idul Fitri dia dizakatkannya. Boleh, boleh, Beb. Punya dia yang penting. Oh, sudah punya dia. Iya. Oh, mak itu, Kalau memang Beb. sudah punya dia enggak apa-apa. Iya. Baik, sekali selamat untuk pemirsa Pal TV yang sudah telepon 380022 yang sudah berhasil menjawab dengan benar di kuis tentunya anten-anten nunggu buko dipersembahkan oleh. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Alhamdulillah ini Beb, kita sudah di penghujung acara. Itu artinya walaupun buku masih lama nih Beb, setengah jam lagi masih pacak lah bolak-balik PS rumah nih 10 kali. Dan sesuai dengan tema kita hari ini tuntunan zakat fitrah. Kesimpulannya apa nih Beb? Kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan zakat fitrah itu berfungsi untuk satu tuhrotan lisoimi minarrofati awil lagwi, yaitu fungsi hikmah daripada diwajibkannya zakat fitrah agar puasa kita yang mungkin dikotori dengan sesuatu yang sio-sio, ucapan-ucapan yang tidak pantas, maka hal-hal tersebut itu disucikan dengan kewajiban menunaikan daripada zakat fitrah. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan wa tu'matan lil masakin, hikmah diwajibkannya zakat fitrah untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Oleh karenanya hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, di penghujung daripada bulan Ramadan jangan lupa kita untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah. Insyaallah dengan kita menunaikan zakat fitrah, pahala puasa kita menjadi sempurna, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah hati-hati orang-orang miskin yang hidup di sekitaran kita menjadi gembira berkat usaha yang telah kita lakukan, sehingga kita insyaallah karena menggembirakan mereka kita mendapatkan kegembiraan dari Allah di dunia sampai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jangan lupa zakat fitrah. Siap. Baik, sudah disiapkan dari sekarang. Iya, betul. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Habib Ali Karor yang sudah menyempatkan hadir di acara Ante-Ante Nunggu Buko. Insya Allah Habib kita akan ketemu lagi dengan waktu yang panjang. Dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Insya Allah, dikasih umur yang panjang, ketemu Ramadan tahun depan. Amin, amin. Ketemu Ante-Ante Nunggu Buko tahun depan. Hajat Adi juga insya Allah dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk pemirsa Pal TV yang sudah telepon dan juga sudah nyaksikan Ante-Ante Nunggu Buko untuk hari ini di 22 Ramadan 1442 Hijriah. Aku Didi Valdian dan juga narasumber kita Habib pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.